Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 210902501028 dari jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aisyah SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan. Tugas ini diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pada lembar kerja se-14. Yaitu menjelaskan data karyawan pada suatu usaha. Saya mengambil usaha yaitu di Tuta, yaitu usaha tas dari plastik dan pelepah pisang. Berikut data karyawan perusahaannya, yaitu bagian keuangan ada Nur Fadila dan Aisyah, bagian produksi ada Carmila Yunitasari, Ihsan dan Irlisa Fitri, dan bagian pemasaran ada Amran dan Alvin. Materi selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan menentukan kriteria karyawan yang tepat berdasarkan spesifikasi pekerjaan. Kriteria karyawan yang tepat berdasarkan spesifikasi pekerjaan. Bagian keuangan yaitu harus teliti, cermat, cekatan, dan rapi dalam menjalani pekerjaan. Harus mampu memahami keuangan, mampu berkomunikasi dengan divisi atau bagian lain, dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab tinggi, mampu mengatur arus pemasukan dan pengeluaran keuangan usaha, selalu memperhatikan hasil kerja yang sempurna. Pada bagian produksi yaitu mampu bekerja secara mandiri dan kelompok, mampu merencanakan waktu yang tepat untuk melakukan produksi, mampu bekerja sesuai dengan target kuantitas dan kualitas produksi sudah ditentukan, dan yang terakhir yaitu mampu bekerja di bawah tekanan dan bisa berkomunikasi dengan baik. Pada bagian pemasaran yaitu yang pertama mampu bekerja keras dan tahan banting dalam menjalankan tugasnya, tidak mudah putus asa dan selalu optimis dalam bekerja, termasuk menghadapi target kerja, regulasi ekonomi atau hal-hal yang bisa menimbulkan tekanan atau stressful. Mampu menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja, dan yang terakhir memiliki keluasan relasi dan pengaruh di segala segmentasi pasar. Materi selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan melakukan proses pemilihan karyawan yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama yaitu tes kemampuan. Tes kemampuan merupakan salah satu metode seleksi pegawai paling mendasar yang bisa diterapkan. Metode ini dilakukan dengan cara tertulis atau wawancara, akan tetapi banyak juga perusahaan yang meluncurkannya secara online. Yang kedua yaitu tes integrasi. Cara menentukan apakah karyawan memiliki integritas atau tidak. Cara paling sederhana ialah dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat personal. Bisa langsung bertanya to the point atau menciptakan situasi tertentu agar kandidat merasa lebih nyaman. Jenis tes ini biasanya diadakan face to face agar bisa melihat gestur tubuh dan ekspresi dari pelamar. Yang ketiga yaitu tes kepribadian. Salah satu cara menjalankan metode seleksi karyawan bisa dengan membuat tes psikologi atau personality test. Sebelum tes psikologis dilakukan, HR akan menganalisa posisi apa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan agar sesuai dengan kepribadian pelamar. Tes selanjutnya yaitu tes kemampuan khusus. Dengan metode ini dapat menentukan apakah karyawan sudah memiliki kemampuan yang sesuai standar perusahaan. Hal tersebut juga diperlukan supaya bisa menghindari kebohongan dari pelamar yang sering menuliskan kemampuan khusus dalam CV atau pengalaman kerja. Dan yang terakhir yaitu praktik langsung. Praktik langsung yaitu pihak perusahaan bisa melihat secara langsung bagaimana kemampuan karyawan dalam memecahkan masalah yang ada. Misalkan perusahaan membutuhkan karyawan di bidang servis,
Maka ujian praktik langsung adalah ujian memelihara mesin. Dengan praktik ini akan muncul perbandingan pada beberapa karyawan yang lebih baik dalam pekerjaannya. Materi selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan melakukan evaluasi kinerja dan memotivasi karyawan untuk bekerja. Langkah yang dilakukan dalam mengadakan evaluasi kerja. Yang pertama yaitu lakukan evaluasi kerja sesuai kebutuhan. Evaluasi kinerja karyawan biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Yang terpenting, evaluasi ini harus dilakukan secara rutin dan konsisten agar karyawan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kinerja yang positif bagi usaha. Menyiapkan bahan untuk melakukan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi ini perlu memiliki data yang sesuai dengan fakta dan penilaian yang dilakukan bersifat kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga yaitu membuat sistem penilaian yang terstruktur. Cari tahu mengenai seberapa produktif karyawan tersebut dari hari ke hari. Apakah menunjukkan kinerja yang lebih baik atau bahkan lebih buruk dari periode sebelumnya. Yang keempat yaitu lakukan evaluasi dengan menanyakan pada atasan divisi terkait. Selanjutnya lakukan diskusi dengan karyawan terkait. Dan yang terakhir lakukan tindak lanjut setelah evaluasi. Tujuan dari dilakukannya evaluasi kinerja karyawan adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dari karyawan tersebut dan mencarikannya solusi yang terbaik. Langkah yang digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang pertama yaitu tingkatkan motivasi kerja karyawan melalui training. Untuk mengembalikan motivasi karyawan, Anda perlu mengadakan training khusus bagi para karyawan. Misalnya saja mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka. Yang kedua, berikan reward bagi karyawan yang berprestasi. Tidak salahnya jika memberikan reward khusus bagi karyawan yang berprestasi, bisa berupa bonus atau insentif, maupun berupa hadiah kecil yang bisa mewakili ucapan terima kasih perusahaan atau prestasi para karyawan. Selanjutnya, lakukan pendekatan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. Sebagai pemimpin perusahaan juga perlu melakukan pendekatan pada para karyawan. Bila perlu, kenali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing dari mereka. Sebab hal ini akan memudahkan untuk mengevaluasi perkembangan setiap karyawan. Adakan kegiatan khusus untuk membangun kekeluargaan antara karyawan dan perusahaan. Membangun kekeluargaan antara pihak karyawan dan pemilik usaha menjadi langkah untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai data karyawan pada suatu usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.